Eh, dalam kehidupan sosial, manusia punya dua kebutuhan dasar. Pengakuan dari sesama dan uang. Kalau manusia nggak memiliki keduanya, mereka ikutan street comedy. Selamat malam. Nama gue Adit, gue baru balik dari Sydney, Australia. Norak. Gue kesana buat kuliah selama 6 bulan. Sebelum gue berangkat ke sana, gue nanya bokap gue ada budget nggak buat di sana. Kalau nggak ada kuliah di Indo juga nggak masalah. Karena dari Jakarta, Tangerang sendiri, kampus yang gue banget kan juga banyak. Misalnya BINUS, UPH, UIN, kan banyak yang gue banget. Gue ini dari komunitas stand up BTS. Kan tau BTS? Brisbane, Tasmania, Sydney. Satu hal yang gue perhatiin dari orang bule itu dari orang Indo, kita minder sama bule. Buktinya dari makanan. Kenapa steak image-nya makanan mewah? Karena dari Amerika. Kenapa nasi goreng image-nya makanan pinggir jalan? Karena dari Indonesia. Kalau steak dari Indonesia, lo lihat nanti abang-abang dorong gerobak, itu jualan steak semua itu. Jadi kan nyamperin nih, bang sini bang. Saya pesan sirloin 1 medium rare. Bungkus. Australia itu negara dengan banyak imigran, tapi imigran paling terkenal itu tetap orang Indonesia. Tepuk tangan buat orang Indonesia. Apalagi setelah eksekusi gembong narkoba di Bali, semakin eksis kita men. Semakin eksis. Sejak saat itu gue sering ditanya sama teman-teman yang bule, can you tell me what's unique about Indonesia? The governor of Jakarta is Chinese. The governor is Chinese. Does he do kung fu? No, Ahok doesn't need kung fu because nobody fucks with Ahok. Tell me more, what's unique? Well, Joko Widodo used to be a carpenter. A carpenter like fucking Jesus. Well, technically he was a successful businessman and he went into politics. Gua ngomong lambat biar kalian ngerti ya. Pengusaha sukses yang terjun ke politik. Gue lagi ngomongin Jokowi atau Haritanu? Terus gue jelas, he was a successful businessman and he also listens to heavy metal. Your president is a metalhead. Yes, he listens to heavy metal. Okay, stop. Now you're fucking with me. Gue bersyukurlah kalian tuh jadi orang pribumi. Kalian tuh generasi penerus bangsa. Kita orang Cina generasi penerus toko. Gue pernah konflik sama stand up comedian di Australia. Dia orang Cina dan sering tampil TV. Dia bilang orang Cina mukanya sama semua. Gue gak setuju. Minggu depannya setelah taping gue samperin dia. Bro, hati-hati kalau ngomong TV. Siapa bilang orang Cina mukanya sama semua? Itu fitnah. Gue udah marah gitu, dia cuma bilang, bro, itu bukan gue yang ngomong. Tahun lalu gue udah mau berhenti stand up karena gue sering gak lucu dan gue gak tahu mana yang lebih sakit, dikatain gak lucu atau dikatain mirip Leong Kitan. Gue gak ada masalah sama Leong Kitan, cuman tiap kali ketemu komik tuh, materinya serius, Cina, komputernya Leong Kitan ya. Selalu gitu. Tapi gue mau stand up waktu di Australia, gue ikut lomba stand up khusus para imigran. Dan itu fun, karena imigran tuh ngerti stereotip. Jadi ada dari Cina bilang, saya ini ahli kungfu. Ada yang dari Afrika bilang, saya ini pakar Ebola. Ada yang dari Thailand. Ada yang dari Thailand bilang, saya ini seorang pria. Mereka ngerti stereotip, itu fun. Lalu ada satu masalah. Tepat sebelum gue tampil, itu ada peserta dari Israel. Nah, si orang Israel ini stand up 5 menit, materinya jelek, vulgar, dan ofensif. Jadi waktu dia turun, saking jeleknya orang gak mau tepuk tangan. Dan gue panik setelah itu giliran gue. Gue mesti stand up, punya penonton lagi bete banget. Jadi gue mesti nyari akal. Gimana caranya gue ngomong sesuatu yang cerdik supaya moodnya penonton naik lagi. Jadi setelah si Israel turun, gue naik, gue bilang gini sama penonton. Bapak ibu sekalian yang tadi tolong dimaklumi ya. Namanya juga orang Israel, udah biasa ngebom di negeri orang.